Oke, welcome back again to Stardust Stream. Dan kali ini kita akan kembali membahas Alien Romulus. Tepatnya kita akan berfokus ke semua karakter yang muncul di film ini, baik karakter manusia, alien maupun android dan juga abomination. Tapi sebelumnya gue nggak akan membahas terlalu detail karena nantilah ada segmennya untuk yang detail-detail seperti itu. Ini gue hanya sebatas garis besar aja, siapa tahu kalian kelewat. Karena jujur aja, untuk bagian perkenalan karakter itu hanya berfokus kalau nggak salah di first act dari movie-nya aja, dan itu kerasa ngebut banget. Jadi gue di sini bertugas hanya untuk memperjelas saja ya, untuk hidden detail dan lain-lainnya itu kita akan lanjutkan di video lain. Kalau begitu, let's go. Kita bakal mulai dari yang paling gampang dan tidak saling berhubungan dulu, yaitu ada android ya. Di sini ada 1,5. Yang pertama ada Andy. Ini karakter android yang menurut gue menarik ya, karena biasanya karakter android atau manusia sintetis di film Alien itu merupakan higher class. Tapi di sini dia adalah medium class yang drop ke lower class. Jadinya dia adalah rongsokan basically, dan dia dibuang oleh company, dipungut oleh ayahnya dari pemeran utama kita yaitu Rain, dan diprogram ulang agar melakukan apapun yang terbaik untuk Rain. Untuk personality ya basically android pada umumnya, sesuai program, nggak bisa terlalu kita jelaskan bagaimana banget ya literally beneran sesuai program. Programnya fokus ke Rain, ya dia bakal ke Rain. Programnya fokus ke company, dia bakal fokus ke company, yaitu Weyland Yutani. Next, yaitu setengah android. Bukan setengah android ya, android yang badannya setengah. Ya sebenarnya itu dihitung satu sih, cuman ya gue ngejok saja hitung setengah. Itu adalah Rook. Ini adalah android higher class yang memang adalah seorang ilmuwan, adalah sebuah ilmuwan, occupationnya, dan sangat nurut ke company dan bertujuan untuk menyelesaikan objektivitas company, yaitu membawa pulang substance hasil dari reverse engineer compound Z01 ke salah satunya ke planet Jackson Star untuk dibuat manusia super atau untuk mengatasi permasalahan yang ada di planet-planet yang dijadikan kolonialisasi. Jadi memang beberapa planet bahkan tidak terkena cahaya matahari, maka dari itu manusianya cenderung lebih lemah dan sering sakit-sakitan, tapi mereka dipaksa terus untuk menjadi budak. Bagaimana cara mengatasinya? Mereka harus diberi obat. Obatnya itu berupa pandemi dalam tanda kutip, yang nantinya mereka akan lebih kuat secara mutasi genetik. Tapi tidak tahu untuk mutasi fisik lebih lanjut ya, maka dari itu compound Z01 ini masih diteliti, tepatnya di Station Renaissance, tepatnya di laboratorium Romulus dan juga Remus. Sayangnya outbreak anjing suram. Next, kita bakal langsung ke protagonis utama sekaligus strong female karakter. Itu kan bagi para kata wokan, ngaku kalian anjing, mentang-mentang yang pemeran utama yang berhasil selamat hanya satu orang, yaitu cewek, kalian langsung bilang ini walk kan? Bangsat. Kalian harus nonton Alien 1979 dulu. Memang karakter yang menjadi final girl itu selalu cewek ya. Jadi ini adalah Rain yang memang dari segi perkembangan karakter gue lumayan suka. Cuman yang gue nggak terlalu demen untuk film sekelas ini yaitu adalah facialnya yang terlalu cantik cuy. Ya, dia untuk menjadi strong female karakter, untuk acting dapat, semua dapat, ya. Mau fisik pun dapat, jujur. Tapi, mukanya terlalu cantik cuy. Jadi sebenarnya nggak terlalu cocok dia bisa menjadi final girl, bahkan yang paling bisa bertahan di final act atau di film ini. Tapi tolong juga dari actingnya dan juga perkembangan karakternya dari awal film sampai ke ending, yang memang akhirnya gue berubah pikiran, dan Rain merupakan salah satu final girl terbaik ya di sepanjang franchise Alien. Salah satunya. Kalau yang terbaik memang tetap Ripley, gak bisa bohong. Dan Rain ini memiliki hubungan dengan karakter lain, salah satunya itu dengan Tyler. Dia adalah mantan pacarnya. Sebatas itu doang. Sebatas itu doang, sumpah gak ada yang lain. Oke, karena kita sudah menyinggung Taylor, kalau gitu kita bakal langsung saja ke Navarro. Goblok, gak nyambung anjing.
Navarro ini tidak diceritakan secara detail ya, dia dari keluarga mana, atau silsilahnya seperti apa. Yang pasti orang tuanya itu meninggal dan dia diangkat oleh orang tuanya Bjorn. Nah, jadi basically dia adalah adiknya Bjorn. Simple itu aja, dia adik angkat lah, ngomong saudara tiri, ngomong kasarnya seperti itu. Ya udah, nggak ada kelanjutannya lagi. Mentok-mentok apa kalau mau diceritakan lebih lanjut di filmnya, dia adalah seorang ibu dari Scourge Xenomorph. Ya, dia adalah hostnya. Kalau begitu lanjut kita ke Tyler. Ini adalah salah satu protagonis utama laki-laki yang disia-siakan oleh penulisnya. Jadi di franchise Alien itu memang dari dulu itu selalu dikedepankan adalah karakter perempuan. Untuk karakter laki-lakinya ini nggak terlalu outstanding. Ya, dan juga beberapa yang berpotensi seperti ini malah dibikin mati sia-sia. Contohnya ada di Alien 1979 itu adalah Kapten Dallas. Itu dia beneran berpotensi banget ya. Setelah Kane meninggal, itu dialah yang menjadi lead male karakternya, tapi ya mati konyol, diciluk beres. Walaupun di deleted sini akhirnya dikasih tahu kalau dia dijadiin kokun oleh alien. Kenapa itu gak dimasukin sih? Itu kan lebih epic ya. Ya karena dia cuma diciluk akhirnya dia tidak epic itu meninggal ya. Lanjut di film Aliens itu ada Hicks yang memang dia udah epic mampus nih, sampai matanya kena acid blood kan. Udah selamat, udah masuk cryoslip, anjing di Alien 3 dimatiin, sia-sia dimatiinnya pas cryoslip, kan bangsat ibaratnya ya. Terus di Alien 3 itu ada Clemens, itu bahkan udah nge-sex loh sama si Ripley, tapi dimatiin oleh Xenomorph-nya dengan dicolok tuh pala, udah beres gitu, gak ada. Ya sih ya itulah ya. Tyler ini salah satunya dari karakter-karakter tadi yang udah gue sebut. Jadi dia mati konyol. Walaupun matinya ya udah mau deket akhir-akhir film ya, udah mau deket-deket final act, cuman ya matinya konyol banget dan dia belum ada action lebih. Itu sayang banget cuy. Nah, untuk Tyler sendiri dia punya saudara yaitu Kay, yang cewek. Oke, yang diperankan oleh Isabella Merce. Dan juga dia adalah mantan pacar dari Rain. Dan dia juga punya hubungan untuk ke Bjorn itu hanya sebatas sepupu saja. Kita bakal lanjut ke Kay dulu deh. Kay yang diperankan oleh Isabella Merce itu karakternya menjadi plot point lah di film inilah. Karena dia adalah seorang ibu ya. Dia ibu dari anak manusia yang bapaknya nanti kita bakal ngocehin di selanjutnya dan juga di video selanjutnya. Dan juga dia adalah ibu dari Sino-Human Hybrid yang namanya Offspring. Nah, untuk karakternya sendiri ya gak terlalu dijelaskan banget ya. Dia hanya memang bertugas sebagai plot point. Dia itu saudaranya dari Tyler. Dia juga ya begitu doang. Ya ini karakter yang memang tugasnya sebagai plot point. Udah simple gitu aja deh. Gue bingung mau ngomong apa, sumpah demi apapun dah. Kita next aja langsung ke Bjorn. Ya, ini yang paling ngeselin memang nih, karakter paling ngeselin. Dan juga kalau udah tahu kebenarannya tentang dia juga ngeselin juga sama anjing. Walaupun backstory-nya lumayan membekas lah. Dia adalah saudara angkat dari si Navarro ya. Dia basically keluarga dia mengangkat Navarro untuk menjadi saudara angkatnya. Terus juga dia juga adalah sepupu dari Tyler. Dan dia adalah orang yang menghamili Kay. Dan Kay adalah saudari dari Tyler. Kalian sudah tahu dong ini arahnya kemana? Ya, untuk Bjorn sendiri memang dia membenci manusia sintetis ya, karena dia punya backstory yang buruk, yaitu orang tuanya mati karena dikunci oleh manusia sintetis. Karena memang secara perhitungan waktu orang tuanya itu udah nggak bisa kabur karena ada suatu suatu bencana lah. Akhirnya malah dikunci oleh si manusia sintetis. Akhirnya dia sangat-sangat membenci Andy, dan dia adalah plot point yang menggambarkan rasis. Walaupun rasisnya ini bukannya seperti kita, tapi rasisnya antara manusia dan android ya. Tapi masalahnya memerankan androidnya ya sama-sama tahu lah ya. Ya cuman kalau yang paham mengenai filmnya, dia nggak rasis karena warna kulit kok ya. Dia rasis karena memang punya backstory yang buruk
bukan dengan orang kulit hitam, tapi dengan android. Kira-kira begitu. Kita bakal lanjut ke bagian monster, yaitu ada Scorched Xenomorph. Itu adalah bintang utama dari film ini. Dan dia bisa dibilang pemeran utama Xenomorph-nya lah. Dia menjadi Xenomorph pertama yang debut penampilannya ditunjukkan melalui untuk adult ya, ditampilkan dengan cara cocoon atau chrysalis. Itu adalah fase di mana chestburster bisa menjadi adult Xenomorph. Nah, akhirnya di sini benar-benar ditunjukkan yaitu si Scorched Xenomorph ini. Dan kenapa disebutnya Scorched Xenomorph? Karena Bjorn itu menyetrum kepala dari Xenomorph ini sampai pecah, itu sampai retak ke bentuk petir, dan akhirnya kepalanya jadi tembus pandang. Udahlah, kalau di tempat terang tembus pandang ini makin kelihatan lagi bos sebenarnya. Cuman karena latarnya gelap jadi nggak kelihatan apa-apa. Dan dia adalah anak dari XX121, walaupun secara reverse engineer atau bayi tabung ngomong kasarnya. Nah, dia adalah anak dari XX121 atau the original Xenomorph yang ada di film Alien 1979. Dan dia adalah anak dari Navarro juga, karena dia burst out dari si Navarro. Kita bakal lanjut ke makhluk satu ini, yaitu adalah Abomination. Bintang terakhir yang menjadi kejutan di film ini itu adalah Offspring. Dia adalah anak dari Kay dan Bjorn dan Compound Z01 dan XX121. I don't know mau disebut apa lagi soalnya banyak banget ya. Kalau kalian mau tahu timelinenya, udah gue kasih videonya, itu banyak banget itu. Ya maksudnya silsilahnya. Nah, untuk si Offspring ini ya dia memang basically makhluk bayi unstable, agresif, Xeno hybrid like pada umumnya. Dia agresif, dia memang I don't know, masih belum bisa dijelaskan. Dia ganas maybe, tapi dia berpikir iya juga, tapi dia punya insting manusia, insting dari si engineer, insting dari Xenomorph juga, like pokoknya dia ganas lah ya. Dia benar-benar kalau dia udah tertuju ke satu hal, dia bakal ke satu hal itu terus, dan dia bakal melakukan apapun walaupun tubuhnya hancur. Ya, contohnya dia bisa aja kabur dari pesawat yang karena kan Rain ini kan hanya remaja ya, dia nggak terlalu tahu bagaimana cara strategi. Sebenarnya ini merupakan kelemahan juga di Final Act ya, dimana Offspring itu sebenarnya bisa kabur, tapi Offspring ini malah memilih untuk menghabisi Rain dengan cara apapun. Di samping juga karena karakter manusia itu hanyalah remaja yang memang hanya tahu satu objektif dan nggak tahu namanya strategi terlalu gimana karena limitasi waktu. Tapi juga si Offspring ini juga diimbangi dengan dia dalam seekor bayi yang memang baru lahir. He just born like few minutes ago, tapi dia udah badannya segede gitu, setinggi itu ya. Mau ngarap apa ya, dia pasti not intelligent enough gitu. Udah gitu nutrisi nggak ada, dia butuh lebih banyak substance dari Compound Z01 atau dari Black Goo, kita juga kurang tahu. Pokoknya ini Abomination serem, plot point yang bagus untuk ke Final Act, walaupun ada beberapa kelemahan tapi benar-benar ketutup dari terrifying-nya. Oke, kalau begitu segitu dulu untuk semua karakter yang ada di film Alien Romulus ya, walaupun memang nggak terlalu lengkap gue jelasinnya, tapi mudah-mudahan ini bisa memperjelas first act yang memang jujur di film ini rada lemah untuk pengenalan karakternya. Kalau begitu, see you guys on the next video.